dia nggak terlalu gacor. Ada ROAS yang tinggi tapi nggak karena apa ya? Karena biaya iklannya kecil banget tapi omsetnya ya segitu aja, yang nggak gede-gede amat. Lihat nih kayak cukup ini ekstrim banget karena yang kiri ini, yang kirinya teman-teman ini mendelep banget, yang ini nggak wining-wining amat. Biasanya sih ini tetap jalan ya, tetap jalan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Video ini saya mau bahas tentang JMP Max. Jadi ini series JMP Max Mastery yang mungkin kita cecer dan pernah saya bahas hal-hal lain, cek aja di playlistnya atau search saja JMP Max Mastery Gani gitu, oke? Jadi saya mau bahas ini skema. Saya bahas skema jika dari JMV Auto ke ROAS. Ini Shopee, oke? Ini Shopee ya, bukan TikTok ya, karena di TikTok saya jarang ngulik. Bahkan udah nggak jualan di TikTok. Toko saya tutup di TikTok. Saya sekarang fokus di Shopee saja. Pertama, harus atau enggak? Ini kalau saya bahas panjang lagi. Cuman saya akan fokus ke skemanya aja ya. Masalah urgensinya, apakah harus auto dulu? Apakah harus pindah ke ROAS? Wah, itu panjang lagi. Itu join aja di Sindikat Dropship. Cek aja di jadirazaki.com. Oke. Pertama, jadi pertama teman-teman kalau mau pindah dari auto ke ROAS, pastikan matang dulu. Matang si produknya. Matangnya segimana? Kita coba falsifikasi namanya. Kalau misalkan teman-teman sehari ternyata ada 1000 penjualan pakai auto, itu udah otomatis langsung ROAS. Itu udah matang banget, 1000 penjualan gitu loh. Terus kan auto sebagian besar dari kita pasti boncos. Karena Shopee itu nggak peduli kita untung. Oke? Shopee itu nggak peduli kita untung, jadi hasil autonya ya sebenarnya bukan karena Shopee-nya sih, mungkin karena persaingan pasarnya, equilibriumnya ya, kesetimbangannya itu adalah di ROAS yang memang boncos bagi kebanyakan seller. Walaupun sebenarnya ada juga seller yang main di auto dan tetap untung. Antara dia HPP-nya memang murah banget, terus dia memang produknya bagus banget atau gimana, macam-macam. Cuman pada umumnya auto tuh hampir pasti boncos. Pada umumnya ya. Jadi pastikan matang. Matang tadi falsifikasinya kalau 1000 orderan dalam sehari, ya itu udah matang banget dong karena udah banyak. Jadi langsung aja ROAS. Tapi kalau 0 orderan dalam seminggu, dalam sebulan ekstrimnya ya, dalam sebulan, dalam 3 bulan misalkan teman-teman ngiklan auto 0 orderan, ya itu nggak layak di ROASin alias belum matang. Jadi kadar matangnya itu tergantung teman-teman. Kalau saya kadar matangnya, clue saya adalah konsisten lower funnelnya, lower funnel. Kenapa lower funnel atau apa itu lower funnel? Lower funnel itu adalah orang yang sudah berinteraksi dengan produk kita, entah itu nge-likes, entah itu ATC, entah itu claim voucher, ya apapun itulah. Kalau saya pakai konsisten dan beda-beda, ada yang ya beda-beda lah. Ada yang butuh 2 hari udah ROAS, biasanya produk tren. Ada yang 7 hari, ada yang sebulan saya pantengin sampai matang betul. Bahkan ada satu produk gamis karena saya udah visi saya udah ke lebaran. Biasanya saya udah melihat lebaran, nggak apa-apa lah, boncos terus ini sampai lebaran, sampai sebelum lebaran saya ikhlas untuk biar si produk ini matang betul sampai ranum, sampai sangat manis, biar matang di pohon. Jadi saya biarin boncos aja auto terus. Tapi ada hari-hari yang nggak boncos, tapi umumnya memang boncos sih si auto ini. Oke, pastikan matang. Kadar matangnya beda-beda dan kalau best practice saya ya tadi si konsisten dan detailnya kayak gimana. Nah, ada di Sindikat Dropship atau ada di bootcamp saya sama Mas Sony, nanti saya promoin. Oke, pastikan matang. Kadarnya matang, teman-teman pasti beda-beda. Terus ada 2 skema nih. Pertama, teman-teman langsung ke ROAS ideal, yang dimana tadi saya ulangi lagi, mayoritas seller pasti JMV autonya itu boncos. Walaupun ada yang nggak boncos, ada, tapi itu jarang. Saya pun mengalami autonya nggak boncos, itu pun saya jarang. Terus satu langsung ke ROAS ideal, kedua ROAS existing dulu. Nah, saya mau bahas yang kedua dulu ini, yang kedua, yang ini ya. Jadi dari auto nih, auto terus dapat ROAS-nya katakanlah 3. Ini kalau ada orang ROAS-nya 3 dan masih untung bagus, hebat, berarti produknya keren. Jadi ROAS-nya 3. Terus pastikan tentu ya matang ya, bukan kalau 1 orderan biasanya belum matang. Alias itu hoki doang. Jadi udah matang, terus ternyata ROAS-nya 3. Skema yang kedua ini langsung aja masukin ke ROAS existing. Jadi masukin GMV ROAS dan input 3. Dan seiring waktu pelan-pelan ditambahin sampai menuju ROAS ideal. Nah, di fase ininya ditambahinnya segimana? Nah, itu balik lagi tergantung kematangan si produknya. Nggak pasti ya, nggak mesti. Misalkan seminggu sekali, tapi yang pasti adalah pelan-pelan. Kalau mau pakai skema yang kedua ini, jangan ekstrim. Cuman belum tentu teman-teman bisa mencapai ROAS ideal. Jangan-jangan misalkan
teman-teman dapat ruas existingnya 3 ya tadi, dan menuju ruas idealnya adalah misalnya 10. Kalau pelan-pelan misalkan simpelnya ya, kalau teman Anda pakai strategi 1 per minggu deh, tambah 1 per minggu, berarti butuh 7 minggu. 7 minggu kalau pakai strategi ini. Jangan-jangan minggu keempat dia udah mendelep. Nah, ini poinnya, mendelep alias loyo. Mendelep. Jadi oke, ini masalah kita semua, GMV ROAS-nya mendelep. Oke, kalau misalkan dari udah matang, terus set ROAS existing, misalkan existingnya 3, saya cukup yakin itu nggak akan mendelep. Nggak akan mendelep. Beda sama yang skema pertama nanti kita bahas. Oke, balik ke yang skema kedua. Jadi ROAS existingnya berapa, teman-teman setting aja 3, terus pelan-pelan naikin sampai ke ROAS ideal, dan itu harusnya jadi winningnya teman-teman. Tapi hati-hati, nanti juga pas sudah winning dia akan mendelep lagi. emang gitu, memang karakternya saat ini seperti itu. Nambahinnya berapa, yang jelas pelan-pelan, itu tergantung teman-teman, tergantung kematangan produknya juga, tergantung banyaklah faktornya. Best practice-nya, sejujurnya saya nggak melakukan langsung, saya hanya melihat aja, karena alhamdulillah, karena ngonten di sini, ngonten di YouTube, banyak seller yang datang ke saya, banyak melihat seller center, saya lihat strategi-strateginya, banyak diskusi juga. Saya tidak melakukan langsung, tapi saya melihat ada yang berhasil pakai metode ini. Cuman bagi saya ini nggak make sense. Bagi saya ini nggak cocok aja, karena saya tokonya banyak. Bayangin aja kalau saya harus monitoring satu produk selama 7 minggu, wah bisa loss. Kecuali kalau memang ada satu orang dedicated untuk monitoring ini. Kalau saya nggak. Dan saya ragu kuat mental ketika nanti di minggu keempat, di minggu ya udah pelan-pelan, minggu keempat ternyata jadi mendelep, dan selama 4 minggu kan saya rugi. Padahal ROAS ideal saya 10. Jadi pas 3, 4, 5, 6 dinaikin, ini saya masih rugi karena ROAS ideal saya 10. Saya masih rugi 3, 4, 5, 6, pas ke-7 ternyata nggak jalan. Jadinya ngebayar ini gimana? Itu kenapa saya nggak pakai skema kedua. Tapi realnya skema kedua ini bisa berhasil. Saya pakai skema yang pertama. Jadi kalau saya udah matang di auto, budgetnya terserah, yang penting ikhlas, karena main GMV auto itu adalah kita beli funnel atau kita testing produk, testing produk, apakah produknya bisa matang atau tidak. Jadi saya pakai skema yang pertama ini. Jadi saya langsung ROAS ideal, pasti mendelep. Jadi misalkan saya existingnya 3, terus meskipun ROAS saya 9 atau 15 lah misalkan, saya akan tetap tembak 15. Saya nggak akan 6 dulu atau yuk, saya nggak. Kenapa? Karena saya cuan or nothing. Jadi kalau misalkan udah matang dengan matrix KPI saya, idealnya produk ini 15, saya langsung lempar 15 dan pasti mendelep. Jangankan 15, kalau kita lempar 7 atau lempar 5 pun kadang mendelep, karena memang gitu. Karena ketika auto ini kan adalah ROAS yang equilibrium pasar atau kesetimbangan pasar. Di pasar produk Anda fit-nya adalah di 3, terus Anda maksa 5 dan pengen berharap performa di 3, ya nggak mungkin gitu ya. Jadi ini skemanya, ini sering banget ditanyakan, habis dari auto ke ROAS mendelep. Jadi memang gitu, kalau memang ke ROAS-nya adalah ROAS ideal. Tapi kalau ROAS-nya pakai ROAS existing, dia nggak terlalu mendelep. Ada juga sih mendelep, tapi umumnya dia akan tetap jalan seperti biasa, dan tadi yang sudah saya jelaskan. Oke, kalau saya kenapa pakai yang matang terus langsung ROAS ideal, karena saya cuan or nothing. Ya tadi capek, kalau saya butuh 7, kalau pakai skema kedua 7 minggu menang, kita nggak, jangan-jangan di tengah-tengah udah di tengah-tengah akan jatuh. Lebih baik saya jatuh sekarang atau tidak sama sekali. Dan faktanya saya berani bilang 50-50 lah. 50-50 saya berhasil kayak gini. Dan kalau produk trend saya berani bilang ini 90% berhasil. Jadi auto matang, meskipun eksisinya 3, saya lempar 15, dia akan mendelep sebentar, terus dia akan winning. Gitu. Tapi kalau produk trend, kalau produk yang non trend, ada berhasil juga. Saya ada berhasil produk Everlast ya, kayak misalkan bantal, itu saya juga jualan bantal, itu memang pasti mendelep dulu, alias budgetnya nggak kemakan dulu. Tadi ya alasannya adalah fitnya di auto, fit ROAS produk kita, fitnya di market. Kok jadi ini jam 11 malam teman-teman. Begitulah intinya lah teman-teman. Oke, itu 2 skema, saya ulangi sedikit, saya resume sedikit. Auto, terus pastikan matang dulu, lalu teman-teman punya 2 pilihan, masukin ROAS existing, dapatnya di auto berapa, lalu naikin pelan-pelan sampai ke ROAS ideal. Itu skema kedua. Skema pertama, auto matang, terus langsung masukin ROAS ideal dan pasti akan mendelep.
Dan kedua ini, kalau nanti ternyata teman-teman berhasil winning, pasti akan mengalami mendelep juga. Alias pasti akan mengalami fase loyo juga. Jadi mendelep setelah winning itu memang, atau loyo ini memang suatu keniscayaan. Jadi beda sama manual. Kalau manual ya terus aja genjot, terus aja kita bisa manteng terus. Tapi kalau JMP nggak bisa. Kan suka-suka Shopee, lempar sana lempar sini, suka-suka algoritma. Dan faktanya memang cungkit-cungkit. Dan saya baru nemu kasus, bukan baru nemu, memang saya sudah sadar akan hal ini, tapi saya ini nemu di toko saya yang ekstrim sekali. Ekstrim kenapa? Nah, lihat nih. Ini produknya sama-sama jas hujan. Sama-sama jas hujan, sama persis. Fisiknya sama persis, tapi foto beda ya. Foto beda, tokonya berbeda. Lihat nih. Ini 1 bulan terakhir, 1 minggu terakhirnya lihat nih. Gak ada. Udah mendelep banget, udah loyo banget. Lihat, cuma 434 perak. 1 bulan terakhir dia sempat winning di awal bulan. Oke, dia lumayan oke lah. Lumayan oke. Terus, di satu lagi, dia fasenya sama, saya launchingnya juga sama ini. Oh ya, mungkin selisih sehari 2 hari. Di bulan pertama, seminggu ini, dia masih gacor. Lumayan lah, ROAS 8,5. Terus, sebulan, pas di awal bulan, dia nggak terlalu gacor. Ada ROAS yang tinggi, tapi nggak karena, apa ya, karena biaya iklannya kecil banget. Tapi omsetnya, ya segitu aja. Yang nggak gede-gede amat. Lihat nih, kayak cuka-cuket. Ini ekstrim banget, karena yang kiri ini, yang kirinya teman-teman, ini mendelep banget. Yang ini nggak winning-winning amat. Biasanya sih ini tetap jalan ya, tapi ini ekstrim sekali. Lihat kayak cungkit-cungkit. Di awal bulan ini winning, yang ini nggak winning, yang kanan winning, yang kiri nggak winning. Ini real case. Ya gitu, ini beda toko. Tapi saya juga mengalami yang di toko yang sama, produk yang sama, ya gitu, cungkit-cungkit. Satu winning harus ada yang nggak winning. Yang ini winning, yang satu nggak winning. Memang begitu. Saat ini gameplaynya adalah seperti itu. Makanya saya sangat menyarankan teman-teman ternak toko aja. Tadi kan udah real ya. Dan saya yakin teman-teman juga mengalami hal seperti itu. Jadi ternak toko aja. Dan praktek ternak toko ini udah lama banget dilakukan. Dari semenjak marketplace hadir pun udah banyak yang melakukan ternak toko. Tapi kalau teman-teman belum pernah melakukan, ini percepatan aja. Percepatan belajar dengan join bootcamp saya sama Mas Sony Kurniawan. Itu 2 bulan. Ini bukan kelas 1 hari, ini bukan workshop yang ngemeng-ngemeng dibiarkan, enggak. Ini kita bootcamp ini adalah 8 minggu. 8 minggu Zoom tiap pekan. Dan ada modulnya. Jadi satu minggu modul Zoom selama 8 pekan. Jadi komprehensif, kita bisa pantau sama-sama berdasarkan best practice saya dan best practice Mas Sony Kurniawan. Karena saya kolaborasi sama Mas Sony menjadi fasilitator di bootcamp atau percepatan ternak toko. Dan kalau mau percepatan ya harus ada yang dibayar, itu harga. Karena teman-teman hacking time, ya hacking waktu dengan dengan bayar. Dan saya cukup yakin kalau teman-teman sendiri, ngulik sendiri, apalagi nggak punya teman, biayanya akan jauh lebih mahal. Sekarang biayanya kalau teman-teman ikut bootcamp selama 2 bulan itu 9 juta. Kalau dibanding workshopnya 1 hari ada yang 17 juta, 25 juta, wah gila. Ini 9 juta hitungannya murah sih. Dan 9 juta teman-teman investasi seumur hidup. Kenapa? Karena kalau lulus teman-teman join sindikat dropship. Jadi kalau saya kan sekarang fokusnya ke dropship. Saya fokusnya dropship, dan kita di sindikat dropship ini kita ngedropship berjamaah. Wah nanti kompetisi dong. Oh tenang. Kalau main produk tren itu nggak berkompetisi kok, karena demand-nya gede banget. Dan kita di sindikat dropship ini kita partnership di sini, dan banyak produk yang di dropshipin. Oke, kalau yang mau join cek aja di ganirozaki.com. Nah di sini daftar bootcamp ternak toko dan sindikat dropship. Alhamdulillah sekian aja. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.